Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Hari ini hari Jumat tanggal 11 Rabiul Tsani 1442 Hijriah. Allah Jalla Jalaluh memberikan karunia-Nya kepada kita di hari yang paling indah untuk belajar agama. Semoga Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kita dan kita dengan karunia dan hidayah-Nya menuju ke surga Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, khususnya buat teman-teman di RSUD Padang, para dokter, para medis, semoga Allah senantiasa menjaga kita. Bicara dokter nih, dia berada di garda terdepan. Dia mendapatkan tugas dan profesi yang sebenarnya beresiko untuk kehidupan mereka. Tapi semoga Allah menjaga kita semua. Kalau berbincang tentang penjagaan Allah Azza wa Jalla, kita ketahui manusia selalu ingin hidup aman. Aman dari malapetaka, dari penyakit, dari kemiskinan. Sehingga untuk mendapatkan keamanan tersebut, dia akan melakukan segala cara agar dia terjaga. Kalau urusan tubuh, insya Allah para dokter sudah tahu bagaimana menjaga tubuh dari berbagai penyakit. Tapi kadangkala yang menjaga tubuhnya orang, tubuhnya sendiri tidak terjaga. Harta, ya, kita semua ingin harta kita terjaga. Terjaga dari pencurian, dari perampokan, dari rusaknya itu harta. Maka kita akan mencari tempat yang paling aman untuk meletakkan harta kita. Untuk keluarga kita, ya, kita ingin keluarga kita dalam keamanan, dalam penjagaan. Sehingga tatkala seorang mau bikin rumah, mau buat rumah, dia cari tempat yang paling aman. Bahkan dia membuat rumah yang aman. Aman dari banjir, aman dari kebocoran, aman dari angin, aman dari gempa. Kadang-kala mereka juga berpikir bagaimana ini rumah benar-benar tahan gempa. Karena ada yang dia takutkan. Dia ingin hidupnya terjaga, dia ingin keluarganya terjaga. Kendaraan, kalau kita lihat, kendaraan ini semakin safety, semakin mahal itu mobil. Sehingga manusia yang di dunia otomotif, dia berusaha mengembangkan mobil yang paling aman untuk dikendarai. Kalau bisa tuh mobil nggak bisa nabrak, nggak bisa ditabrak. Kalaupun ditabrak pun pengemudinya dan yang naik di mobil tersebut aman. Anak-anak, kita ingin anak-anak kita terjaga, kita cari sekolah yang paling bagus.
antar jemput itu anak ya. Benar-benar kita jaga tuh. Ada yang sampai menjaga anaknya untuk masa depan. Dia tabung duit. Tapi ada juga yang mengasuransikan anak dengan harapan anaknya terjaga di masa depan nanti. Bicara mencari penjagaan dengan sebab-sebab yang sebagian tadi disebutkan, selama itu diperbolehkan oleh agama, nggak masalah. Namun sebenarnya ini yang kadangkala kita lupa. Mencari penjagaan yang paling aman dan paling terjamin adalah kepada pemilik alam semesta ini. Seorang yang naik motor, dia pakai helm, dia pakai jaket kulit, dia pakai segala pengamanan. Tapi kalau Allah nggak jaga, mati dia, terluka, patah. Karena sejatinya yang punya alam semesta ini Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lihat bapaknya Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yaqub alaihissalam, bagaimana dulu peristiwa Yusuf yang hilang, yang katanya dimakan oleh serigala, cerita kakak-kakak, padahal tidak. Kemudian selang berapa tahun, 30 tahun kemudian atau 40 tahun kemudian diceritakan, nih kakak-kakaknya minta izin lagi sama bapaknya untuk membawa adiknya Nabi Yusuf, Benyamin. Mau dibawa ke Mesir, dari Palestina mau dibawa ke Mesir. Apa kata bapak? Mungkin kita bisa membaca di surat Yusuf ayat 64. Silahkan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Dia Yakub berkata, bagaimana aku akan mempercayakannya Bunyamin kepadamu seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu. Maka Allah adalah penjaga yang terbaik dan dia maha penyayang di antara para penyayang. Subhanallah jemaah. Iya. Kalau kita menyerahkan penjagaan kepada manusia, tidak sedikit pagar yang makan tanaman. Orang yang dikasih amanah, yang disuruh jagain, malah ternyata dianya yang melakukan pengkhianatan dalam penjagaan. Satpam. Kadangkala satpamnya yang membantu perampoknya masuk. Kong kali kong antara satpam dengan dia yang perampok. Maka Nabi Yaqub alaihissalam menyebutkan fallahu khairun hafidh. Allah adalah sebaik-baiknya penjaga. Wa huwa arhamur rahimin, bukan cuma jagain Allah. Allah itu adalah yang pengasih di antara semua yang pengasih. Nabi Yaqub sayang sama Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi Yaqub tahu Allah lebih sayang sama Nabi Yusuf daripada bapaknya kepada anak. Maka agar kita mendapatkan penjagaan dari Allah SWT, apa yang harus kita lakukan? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam
At-Tirmidzi. Yang hadis ini termasuk hadis dalam kumpulan 40 hadis. Arba'in Nawawiyah. 40 hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Hadis ini bernomor 19. An Abil Abbas, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dari bapaknya Abbas, yaitu Abdullah, putranya Al-Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas ini punya anak dikasih nama seperti nama kakeknya. Jadi Abbas bin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada suatu hari aku dibonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang, di atas hewan kendaraan atau hewan tunggangan Nabi SAW. Lalu beliau berkata, "Ya gulam, wahai bocah, inni u'allimuka kalimat. Aku sungguh akan mengajarkan beberapa kalimat, beberapa nasihat penting kepadamu." Ini nasihat Nabi kepada sepupunya yang masih umurnya belasan, di bawah 15 tahun. Apa nasihatnya? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah Jalla Jalaluh, maka kamu akan mendapati Allah di hadapan. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau ingin meminta, maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau ingin meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam. Lalu Nabi mengatakan kepada sepupunya, wa'lam, ketahuilah. Ilmu. Ambil nih ilmu. Annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lah. Andai kata seluruh umat manusia bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan pernah bisa memberikan manfaat kecuali untuk sesuatu yang Allah sudah tetapkan atas diri atau untuk diri. Sebaliknya, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai', kalau mereka bersatu padu berkumpul untuk memberikan bahaya kepadamu, untuk membahayakan diri, lam yadurruk, maka mereka tidak akan mampu untuk membahayakan diri. Seluruh umat manusia, 8 miliar manusia. Kok di Indonesia nih, kita bicara 270 juta manusia. Kalau mereka mau membahayakan anak, apakah mereka nggak bisa? Di situ ada tentara, ada polisi, ada semua orang, ada presiden, ada gubernur. Masa mereka nggak bisa membahayakan diri? Nggak bisa. Mereka nggak akan membahayakan dirimu kecuali Allah sudah menetapkannya atas diri. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena itu sudah diangkat dan lembaran-lembaran itu sudah kering. Dan di riwayat lainnya, di riwayat selain Imam Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, ihfadillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, engkau akan mendapatinya di hadapanmu selalu. Ta'arraf ilallahi fil rakha' ya'rifka fil syiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah
Kenalkan dirimu kepada Allah. Kapan? Ketika engkau sedang berbahagia, ketika engkau sedang gembira, ketika engkau sedang bersukaria. Niscaya Allah akan mengenali dirimu tatkala engkau susah. Wa'alam annama akhta'aka lam yakun liyusib. Ketahuilah bahwa apa yang luput dari dirimu, memang dia ketetapannya nggak akan menimpamu. Sebaliknya, wa ma asabak lam yakun liukhti'ak. Yang menimpamu nggak akan luput dari dirimu. Makanya nggak perlu orang itu mengatakan, andai kata ini, andai kata. Mungkin ada teman-teman yang kena COVID ya. Lalu dia mau andai kata aku tadi nggak kumpul, andai kata. Nggak ada andai kata. Katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Dan ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi. Dan bahwasanya kemudahan itu selalu menyertai kesulitan. Wa anna ma'al, ya, yang namanya disingkapnya kesedihan, kesusahan, itu akan datang. Jadi ketika engkau susah, akan datang tuh kemudian. Wa anna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ahibati fillah. Itu yang Nabi SAW sampaikan kepada sepupunya. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Allah tuh yang punya Padang. Yang punya rumah sakit di Padang itu Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah mau hancurkan itu rumah sakit, nggak perlu nunggu yang ada di dalam rumah sakit keluar. Allah bisa menggetarkan bumi, khusus daerah Padang aja. Yang lainnya enggak. Nah, kita kadang kalau melihat ada gempa di kota ini, yang lainnya enggak. Gempa di kota ini, yang lainnya enggak. Kenapa? Karena yang punya bumi ini bukan pertiwi. Bumi ini milik Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Maka tatkala kita menjaga Allah maksudnya tentunya menjaga perintah-perintah Allah dengan dilaksanakan. Menjaga larangan-larangan Allah untuk tidak dilanggar. Menjaga batasan-batasan Allah dan hak-hak Allah. Itu yang dijaga. Allah baru akan jagain kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Nggak mungkin orang nanam apel, tahu-tahu keluarnya mawar. Enggak lah. Dan juga tidak mungkin orang yang menabur pasir, kecuali dia akan menuai badai. Di antara contoh sesuatu yang harus kita jaga supaya Allah jagain kita adalah menjaga sholat. Teman-teman nih yang jadi dokter, jangan sampai karena kesibukan dia menjaga pasien, lupa untuk menjaga dirinya dengan sholat. Bukan hanya pakai APD. Orang berpikir menjaga diri dengan pakai APD. Sekarang ini perlu minum vitamin, minum jamu. Insya Allah aman dari COVID. Ya, mungkin itu jadi sebab. Tapi engkau harus jaga Allah Azza wa Jalla. Yang memindahkan itu penyakit. Yang menularkan itu penyakit ke fulan, ke fulan, ke fulan. Kenapa fulan yang kena? Kenapa fulan enggak? Makanya kadang-kala tuh ada satu yang terkena COVID-19, lalu di tracking orang-orang yang berhubungan sama dia, nggak ada yang kena. Dia doang yang kena. Kenapa? Karena yang memindahkan itu penyakit Allah Azza wa Jalla. Maka jagalah sholatnya.
teman-teman yang di rumah sakit, yang menjadi tim medis, engkau jaga sholatmu dan jaga sholatnya pasien. Nah, apa urusan anak sama dia, Ustaz? Kerjaan anak kan sebagai seorang perawat umpamanya, ya hanya sekedar ngasih obat, ngecek tubuh dia, selesai. Urusan ibadah, urusan dia sama Allah SWT. Enggak, itu urusanmu juga. Bukankah yang sakit itu saudaramu? Bukankah kalau engkau membesuk dia dengan niat membesuk orang yang sakit, saudara muslim yang sakit, di pagi hari engkau datang membesuk dia, ada 70.000 malaikat yang bersolawat buat engkau sampai sore. Maka jangan katakan itu bukan urusanku. Jaga sholat. Di surat Al-Baqarah ayat 238. Allah berfirman secara khusus masalah penjagaan sholat. Nah, tafadhol dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Barakallahu fiik. Artinya peliharalah semua solat dan solat wusta, dan laksanakanlah solat karena Allah dengan khusyuk. Nah, jika kamu takut ada bahaya, solatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah. Solatlah sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. tuh lihat jemaah. Allah perintahkan kita menjaga semua sholat. Khususnya sholat wusta. Sholat wusta, pendapat yang rajih adalah sholat asar. Sholat asar. Ketika pada kerja, kadang-kala sebagian, ya sholat asarnya udah dekat waktu pulang. Sehingga dia berpikir nanti pulang dulu. Sampai rumah akhirnya ada kesibukan. Ditunda tuh sholat sehingga matahari hampir tenggelam. Jaga sholat. Khususnya sholat wusta. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Dalam kondisi perang, dalam kondisi takut sholat. Gimana sholat? Dalam kondisi ketakutan. Atau dalam kondisi berkecamuknya peperangan. Farijalan aw rukbana. Jalan kaki sholat. Jalan kaki, iya. Atau naik kendaraan sambil naik kuda, naik onta, sholat. Iya. Dari pentingnya sholat ini. Nggak ada alasan orang meninggalkan sholat. Maka orang-orang yang sakit, dokter pun tetap wajib sholat. Dan sholat ini termasuk kewajiban yang waktunya sudah ditetapkan. Maka ketika seorang dokter hendak menentukan waktu bedah, hendaklah memperhatikan waktu sholat. Jangan sampai akhirnya kelewatan. Tapi kalau nggak sengaja ya lain lagi. Jangan sampai gara-gara menjaga itu orang yang sakit, kita nggak menjaga diri kita sendiri dengan menegakkan sholat. Kemudian termasuk penjagaan yang harus dilakukan hamba adalah menjaga kepalanya.
Jaga nih kepala. Dengan semua indera yang ada di kepala. Dan jagalah perut. Yang dikandung perut juga sampai ke bawah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi, al-istihya minallah, ketika Nabi mengatakan kepada para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, istahyu minallahi haqqal haya. Kalian malulah sama Allah dengan malu yang sebenarnya. Apa kata para sahabat? Inna nastahi minallah. Kita malu sama Allah. Lalu Nabi alaihissalatu wasallam menjelaskan konsekuensi malu kepada Allah adalah antahfadar ra'sa wa ma wa'a. Engkau menjaga kepalamu nih, yang ngasih kepala nih Allah. Engkau jaga kepalamu, panca indera yang di sana, ada mata, ada telinga, ada penciuman, ada mulut, ada lisan, jaga. Wal batna wa ma hawa, dan jaga perutmu dan yang di dalamnya tuh. Jaga. Baru Allah akan jagain kita. Sebagian orang nggak jagain tuh panca inderanya. Dia lepas. Kemaluannya pun seperti itu, tidak dijaga. Di surat Al-Mu'minun ayat 5 dan 6. Surat Al-Mu'minun ayat 5 dan 6. Allah Azza wa Jalla berbincang tentang siapa sih orang-orang beriman yang sebenarnya. Nah, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina hum li furujihim hafizun. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Nah, orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Nah, jagalah kemaluan. Jaga. Nggak ada alasan orang berzina. Di dalam rumah sakit, seorang dokter bersama perawat, bersama pasien, harus menjaga Allah Azza wa Jalla. Banyak bencana bermula dari mata. Skandal-skandal kemaksiatan yang terjadi. Kita nggak jagain Allah. Ada aturan yang harus ditegakkan. Ada aturan rumah sakit dan ada aturan Sang Pencipta rumah sakit dan pencipta diri kita. Taati aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka yang tidak menjaga Allah Azza wa Jalla di kemaluannya, Allah nggak akan jaga keluarga dia. Makanya orang-orang yang berzina, na'udzubillah, rumah tangganya nggak dijagain semua. Ada seorang anak yang berzina lalu menikah. Ibunya marah-marah sama ini anak. Akhirnya itu anak, ya urusan sama ibunya. Dia sudah dewasa, dia sudah bisa bekerja sendiri, udah tidak lagi bersandar kepada orang tuanya. Akhirnya anak dia pun berzina sama kayak bapak dan ibu. Karena dia nggak jagain Allah. Gimana Allah mau jagain keluargamu? Ahibati fillah, kemudian yang perlu dijaga dan perlu dipelihara adalah sumpah.
Kalau bicara dokter, katanya ada sumpah dokter. Harus ada yang dijaga tuh. Sumpahnya jangan sekedar ya untuk formalitas. Allah berfirman di surat Al-Ma'idah berkaitan dengan menjaga sumpah ini. Nah, silahkan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya atau denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang budak, hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur kepadanya. Barakallahu fikum. Jaga. Kalau sumpah, orang tuh dipegang omongan. Jaga. Jangan sampai kita mengkhianati sumpah kita. Kita nggak jagain tuh sumpah, Allah nggak jagain kita. Dan orang yang menjaga Allah Azza wa Jal dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, aturan Allah dia wujudkan dalam kehidupan ini, maka Allah akan menjaga dia, menjaga keimanan dia, menjaga diri dia dan keluarganya serta hartanya. Allah akan jagain. Nah, kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang terjadi dengan Nabi Ibrahim? Dilemparkan ke api sama kaum. Nggak ada yang belain Nabi Ibrahim. Beliau sendirian. Bapaknya pun nggak jagain Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia juga nggak punya kekuatan apa-apa. Dia hanya seorang hamba yang berusaha untuk membuat perbaikan di kaumnya, yang mereka menyembah berhala agar mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Tapi yang terjadi, Nabi Ibrahim dibakar sama kaum. Apa yang terjadi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat 68 sampai 70. Silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Artinya, mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat.
kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Bagaimana bentuk penjagaan Allah yang tidak dalam bayangan manusia? Allah itu pemilik alam semesta ini, jemaah. Allah tidak menurunkan hujan untuk mematikan api yang membakar Nabi Ibrahim. Allah tidak menurunkan salju atau angin. Allah tinggal berkata kepada api ini membakar. Tapi dia ciptaan Allah, dia nurut dan patuh sama Allah. Allah katakan kepada api tersebut, ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau sejuk, dingin dan penyelamat buat Ibrahim. Buat Ibrahim saja. Tetap api itu panas dirasakanlah orang-orang di sekitar Nabi Ibrahim. Tetap kayu itu terbakar. Tapi buat Ibrahim, dingin dan penyelamat. Kenapa? Itulah penjagaan Allah Azza wa Jalla. Ada banyak orang yang mungkin niat jahat sama kita. Ketika kita menjaga Allah Azza wa Jalla, kita serahkan. Ada orang yang pakai bodyguard, yang sewa bodyguard atau dia pakai polisi atau apalah. Maka hendaklah kita menjaga Allah Azza wa Jalla. Di surat Al-Kahf, ini hari Jumat nih. Hari baca surat Al-Kahf. Di ayat 79, 80, 81, 82. Atau Nabi Khadir bersama Nabi Musa alaihissalam melobangin perahu yang dinaikin. Lalu setelah itu, yang kedua ketemu bocah dibunuh sama Khidir. Yang ketiga ketemu bangunan yang mau roboh, kemudian diperbaiki sama mereka. Nabi Musa di 3 cerita itu beliau mengingkari. Kenapa engkau lakukan itu? Kenapa engkau lakukan itu? Kenapa engkau lakukan itu? Kenapa? Itulah penjagaan Allah Azza wa Jalla. Jawabannya kita akan baca. Tafadhal. Di surat Al-Kahfi ayat 79. Nah, surat Al-Kahfi ayat 79 sampai 82. Mungkin dibaca satu-satu. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فكانت مساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم سفينة غصبا. Adapun perahu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Taknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Barakallahu fiik. Nih, Nabi Musa dan Khidir naik perahu gratis, dirusak perahunya. Orang akan berpikir, nah ini perusakan harta ini. Enggak, itu penjagaan. Allah mau jagain nih orang. Ini orang baik yang punya perahu nih. Gimana penjagaannya? Dilobangin itu perahu. Karena di hadapan mereka ada raja yang merampas semua perahu yang bagus. Dengan ada cacatnya perahu dia, nggak jadi itu raja ngambil. Itu penjagaan Allah Azza wa Jalla. Allah kirim Nabi Musa dan Nabi Khidir melakukan itu. Jadi kadangkala penjagaan Allah itu nggak tahu kita jamaah. Kita tahu-tahu naik motor kempes, bannya nggak jadi kita berangkat. Bisa jadi itu penjagaan Allah untuk dirimu.
yang kita tidak mengetahui. Baik. Cerita yang kedua, bocah yang dibunuh. Ayat 80-81. Silakan dibaca. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan. Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Lanjut. Lanjut. Fa'aradna an yubadilahuma rabbuhuma khairan minhu zakah wa aqraba ruhmah. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada bapaknya. Barakallahu fikum jamaah. Kita lihat nih. Ini bentuk penjagaan Allah. Dimatikan itu anak. Dalam kondisi orang tuanya kan sedih ketika anak itu mati. Tapi ternyata kematian anak itu penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Bukan cuma dijaga fisik kedua orang tua, tapi dijaga keimanannya. Dan di antara penjagaan Allah yang paling indah adalah tatkala iman kita dijagain sama Allah. Nggak jadi murtad kita. Nggak jadi maksiat kita dijagain sama Allah SWT. Bagaimana Allah menjaga Masyitah binti Fir'aun. Allah jagain Masyitah. Ketika anaknya satu persatu dimasak, terakhir dia sama bayinya. Kesian nih ibu sama tuh bayi. Allah jagain Masyitah, tuh bayi bisa bicara. Allah bikin itu bayi bicara. Agar ibunya kuat keimanan. Engkau berada di atas kebenaran, wahai bunda. Terjun tuh Masyitah ke kuali yang berisi minyak panas. Ini penjagaan keimanan. Cerita Ashabul Ukhdud. Tatkala ribuan, bahkan dikatakan 20.000 manusia dimasukkan ke parit-parit yang penuh dengan api. Karena mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Ada seorang perempuan yang sedang menggendong bayinya. Dia kesian juga sama tuh bayi. Tuh bayi bisa bicara. Ini penjagaan Allah. Untuk menjaga keimanan. Jadi anak-anak yang meninggal dunia kadangkala itu bentuk penjagaan Allah Azza wa Jalla buat engkau. Maka berbaik sangkalah sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ini berkaitan dengan bangunan rumah. Nah, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Dan ayahnya seorang yang soleh, maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang ku perbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadap. Barakallahu fikum. Tuh anak
dijagain 2 anak. Bapaknya udah mati, udah nggak ada, anak yatim. Dia punya harta. Kalau tembok itu rubuh, takut ada orang yang lewat, kemudian harta itu terlihat dan diambil semua. Maka Allah kirim. Kenapa? Bapaknya orang soleh. Tuh anak dijagain karena bapaknya jaga Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kalau ingin anak-anak kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, jaga Allah. Bapaknya jadi orang soleh. Bicara nanti bagaimana masa depan anak kita, orang tua kan, oh dia siapkan toko, dia siapkan usaha, dia sekolahkan anaknya sebagai bentuk penjagaan orang tua, sebagai bentuk kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Ya, nggak apa-apa. Tapi jagalah Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau tinggalkan harta buat anak-anakmu, Allah bisa bikin itu harta habis dalam sehari, 2 hari. Tapi kalau engkau orang soleh, dan engkau ajarkan kesolehan kepada anak-anak, insya Allah, Allah akan menjaga kita semuanya. Dan penjagaan dari perbuatan kemaksiatan, banyak cerita-cerita penjagaan Allah jamaah. Nabi Yusuf alaihissalam dijaga. Diajakin berzina sama perempuan cantik, Allah jaga Nabi Yusuf alaihissalam. Dan itu penjagaan yang paling agung, yaitu dijaga keimanan kita dari kekufuran. Dan kita dijaga dalam kondisi Islam sampai ajal menjemput kita. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, barakallahu fikum, Dok.